Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari bab 1 tentang perpangkatan dan bentuk akar. Di bab ini ada 5 subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama, bilangan berpangkat. Yang kedua, perkalian pada perpangkatan. Yang ketiga, pembagian pada perpangkatan. Yang keempat, pangkat nol, pangkat negatif dan bentuk akar. Dan yang kelima, notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 subbab yang pertama. Oke, yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Ini ya, jika ada seperti ini, maka dibaca A pangkat N. A ini disebut bilangan pokok atau basis, dan N disebut pangkat atau eksponen. Jadi jika A pangkat 2, maka A-nya ada 2, A kali A. Jika A pangkat 3, maka A kali A kali A. Jika A pangkat N, maka A kali A kali A sebanyak N faktor. Contoh, nyatakanlah perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Nomor 1, 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3. Ini ya jawabannya yang warna merah ini. Contoh yang kedua, 4 pangkat 3 sama dengan 4 kali 4 kali 4. Negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kalau negatif sebaiknya menggunakan tanda kurung. Negatif 6 pangkat 4 sama dengan negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Ini jika soalnya meminta ubahlah bentuk perkalian dalam bentuk perkalian berulang. Tapi jika sebaliknya, jika soalnya 3 kali 3 sama dengan titik-titik, ubahlah ke dalam bentuk perpangkatan, maka jawabannya 3 pangkat 2. Oke, next. Yang kedua yaitu perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berikut sifatnya. Ada 3 sifat yang berlaku pada perkalian perpangkatan. Untuk diperhatikan ya, di sini hanya berlaku jika bilangan pokoknya sama, yaitu yang bilangan besar ini sama-sama A semua, ini ya. Nah, atau pangkatnya yang sama. Oke. Nah, apa sih maksudnya ini? Jadi jika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkatnya dijumlah M tambah N. Jadi jika kali pangkatnya dijumlah. Kemudian ada A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat N pangkat M. Jadi dibalik itu sama. Sama dengan cara menghitungnya, yaitu pangkatnya dikalikan A pangkat M kali N. Jika pangkat dipangkatkan, maka menjadi kali. Oke, jadi bilangan pokoknya hanya 1, tapi pangkatnya dikali. Kemudian jika ada A kali B dalam kurung pangkat M, maka sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Jadi masing-masing memiliki pangkat M. Tandanya tetap kali. Oke. Nah, untuk gambarannya, inilah contoh soalnya. Sederhanakanlah perpangkatan berikut. Nah, ini seperti tipe sifat yang pertama ya. A-nya ibu ganti 4, M-nya diganti jadi 3, N-nya diganti jadi 2. Jika ada 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2, maka penyederhanaannya adalah 4 pangkat 3 ditambah 2. Ini ya, seperti sifat yang di atas. Oke. Nah, sama dengan 3 tambah 2 berapa? 5. Jadi 4 pangkat 5. Untuk sifat yang kedua ini contohnya, A-nya ibu ganti angka 2, M-nya ibu ganti angka 3, N-nya ibu ganti angka 2. Jika ada 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2, maka pangkatnya menjadi 2 pangkat 3 kali 2. Jika pangkat dipangkatkan lagi, maka menjadi kali. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, seperti ini ya. Sama kan?
Ini yang ini maksudnya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, contohnya 5 kali 3 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nih, sama ya. Nah, di sini Ibu cuma minta menyederhanakan. Jadi nanti jika dapat tugas, pastikan mengerjakannya persis seperti ini ya. Tidak harus sampai hasilnya berapa, 4 pangkat 5 itu berapa ribu sekian, tidak. Jadi hanya menyederhanakan pangkatnya saja. Kenapa bisa begini? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2 cuman pangkatnya yang dijumlahkan? Oke, asal usulnya begini. Jadi 4 pangkat 3 itu kan 4 kali 4 kali 4, benar ya? Dan 4 pangkat 2 itu 4 kali 4. Kita kalikan semua, dijejer, dilepas kurungnya. Nah, jadinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Berapa ini 4-nya? 5. Nah, cocok kan? Jadi ini membuktikan bahwa sifat ini bisa digunakan. Oke. Selanjutnya, yang kedua, kenapa bisa begini, Bu? Kenapa pangkat kalau dipangkatkan pangkatnya dikali? Nah, ini ya. 2 pangkat 3 dalam kurung pangkat 2 atau kuadrat, artinya 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ini ya, ini kan yang dipangkatkan 2. Yang ini bulat-bulat ini kalau dipangkatkan 2 jadi bulat-bulat kali bulat-bulat. Oke. Sedangkan 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 yang belakang juga 2 kali 2 kali 2. Dijejer, dikalikan semua. Ada berapa 2-nya? Ada 6. Cocok ya, 2 pangkat 6. Selanjutnya, kenapa 5 kali 3 pangkat 2 bisa 5-nya pangkat 2 kali 3 pangkat 2? Ini asal usulnya. 5 kali 3 pangkat 2 seperti tadi ya, ini misal kotak pangkat 2 itu sama dengan kotak dikali kotak. Oke. Nah, ini 5-nya Ibu jajarkan 5 dan 5 Ibu jajar di depan. Ini boleh. 3 dan 3 Ibu jajarkan di belakang. 5-nya ada berapa banyak? Ada 2, makanya 5 pangkat 2. 3-nya ada berapa banyak? Ada 2, makanya 3 pangkat 2. Jadinya 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Gitu ya. Tapi kalau mengerjakan bukan yang ini tadi yang dijawab. Jawabannya tetap yang ini, yang warna merah. Sederhanakan perpangkatan berikut. Nah, jawabannya yang ini. Cara yang ini ya, cara yang menggunakan sifat-sifatnya. Subbab yang ketiga yaitu pembagian pada perpangkatan. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama, berlaku sifat berikut. Ini juga bilangan pokoknya sama. Jadi sifat yang pertama, jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Kalau tadi kali, di sini tambah. Kalau ini bagi, di sini kurang. Oke. Mudah ya mengingatnya. Nah, untuk sifat pembagian yang kedua, jika ada A bagi B dikurung pangkat M sama dengan A pangkat M bagi B pangkat M. Untuk yang tadi yang perkalian, di sini kan tandanya kali. Nah, di sini juga kali. Kalau di sini bagi, di sini juga bagi. Gitu ya. Gampang kan ngapalinnya? Oke, contoh soal. Sederhanakanlah perpangkatan berikut. Nah, ini soal yang pertama, ini sesuai dengan sifat yang pertama. A-nya Ibu ganti 4, M-nya Ibu ganti 5, N-nya Ibu ganti 2. 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 2. Bagaimana menyederhanakan pangkatnya? 4 pangkat 5 dikurangi 2. Nah, ini bagi, maka ini dikurangi. Berapa 5 kurangi 2? 3. Jadi jawabannya 4 pangkat 3. Soal yang kedua sesuai dengan sifat yang kedua. A-nya Ibu ganti 6, B-nya Ibu ganti 2, M-nya Ibu ganti 2. 6 bagi 2 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Nih, selesai. Kenapa bisa begitu? Nah, sama seperti yang sebelumnya ya, kita akan cari tahu kenapa kok bisa
bagi itu malah pangkatnya dikurang. Jadi kalau 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 2, boleh kan ditulis per? Per itu kan sama aja kayak bagi. Jadi ibu tulis per ya, 4 pangkat 5 bagi 4 pangkat 2. 4 pangkat 5 itu bagaimana? Perkalian 4 sebanyak 5. Berulang, 1, 2, 3, 4, 5. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. 4 pangkat 2 yaitu 4 kali 4. Nah, dari sini kita akan lihat bahwa 4 yang atas ini malah hilang. Nah, 4 yang atas ini dibagi sama yang bawah 1. Nah, istilahnya coret-coret gitu ya. 4 bagi 4 jadi 1. 4 yang atas bagi 4 yang bawah jadi 1. Tinggal tersisa 4 kali 4 kali 4, ditulis di sini. 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 3. Ini ya, cocok ya. Selanjutnya Ibu hapus dulu. Oke. Kenapa 6 dibagi 2 dikurung pangkat 2 bisa menjadi 6 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2? Ini asal-usulnya. Seperti tadi, bagi itu ibu ubah jadi per. 6 bagi 2 ibu tulis jadi 6 per 2 pangkat 2. 6 per 2 pangkat 2 itu artinya apa? Ya 6 per 2 kali 6 per 2. Misal ini segitiga ya. Segitiga pangkat 2 ya artinya segitiga kali segitiga sebanyak 2. Tuh. Nah, ibu tulis yang atas sama atas 6 kali 6, yang bawah sama bawah 2 kali 2. Ini boleh kayak gini. Kemudian 6 yang atas ada berapa? 6 yang atas ada 2, makanya jadi 6 pangkat 2. 2 yang bawah ada berapa? Ada 2. Ini harusnya per dulu ya. Per 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 per 2 pangkat 2 itu bentuknya sama dengan 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Oke, selesai ya. Sekian pelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.